wassalatu wassalamu ala asyrafil rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih. Wassalam annahu qala al-ummahatu arba'un ummul adwiyai wa ummul adabi wa ummul ibadati wa ummul amani. Sedang sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah tak henti-henti melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua hingga siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan kewajiban dan juga melaksanakan aktivitas harian. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahagiakan keluarga kita, dan juga dijadikan anak-anak kita anak yang solid solihah. Berharap nanti akan membanggakan bagi orang tuanya, baik ketika masih hidup di dunia maupun ketika sudah di akhirat kelak. Induk itu sesuatu yang pasti. Apapun itu ada induknya. Ibarat bangunan, maka induk bangunan adalah fondasi. Ibarat pohon, induknya adalah pokok. Ibarat yang namanya amal itu adalah iman. Maka induk itu sangat vital. Turunan-turunan akan muncul itu tergantung terhadap induknya. Nabi mengatakan induknya induk itu ada 4. Pertama ummul adwiyah, yaitu induk obat. Obat itu sesuatu yang digunakan untuk perantara sembuh. Kemudian induknya adab, itu adalah qillatul kalam, sedikit ngomong. Yang ketiga adalah ummul ibadah. Induknya ibadah itu adalah qillatul dzunub, sedikitnya dosa. Dan yang terakhir, induknya anak-anak, cita-cita, itu adalah sabar. Hadirin sidang sholat zuhur, banyak penyakit itu disebabkan oleh makanan, dan hampir 90% menurut penelitian pakar-pakar medis, penyakit itu disebabkan oleh makanan. Maka dengan sedikitnya makan, otomatis itu akan menjadi obat. Dengan sedikit makan, maka hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Dan itu penting, karena para medis punya slogan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan kalau orang sudah terserang penyakit, tidak mudah untuk mengobati, tidak mudah. Bahkan hari ini banyak obat yang sifatnya itu bukan mengobati, tetapi mengalihkan perhatian. Contoh sakit gigi diobati dengan amoxicillin, ya, dan sejenisnya. Itu bukan mengobati, tapi mengalihkan perhatian. Yang awalnya terasa sakit, kemudian tidak terasa sakit. Sehingga ketika pengaruh amoxicillin
amoksisilin dan seterusnya itu hilang, kembali sakit. Maka sedikit makan itu akan menjadi obat. Dalam hadis Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Lu puasa itu bukan pindah jam tayang. Nah, umumnya kita ini kan pindah jam tayang. Kalau nggak puasa, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Karena puasa dipindah, makan paginya sahur, makan siangnya buka, terus makan malamnya yuk setelah makan buka terus apa-apa dimakan ini. Coba kalau buka itu pertama apa yang kita makan? Minum dulu apa yang bisa diminum, campur cendol, cola, segala macam ya. Belum tambah gorengannya, buah-buahannya. Itu belum makan, itu masih permulaan, masih review. Kemudian sholat, lepas sholat, itu baru makan itu caranya. Ambil nasi, banyak-banyak itu lauknya, makan kenyang. Sampai kemudian diajak sholat, ayo berangkat dulu kan. Karena sudah penuh protein ini. Penuh itu protein, kalau penuh kayak karung. Karung itu coba diisi penuh, nggak akan berdiri, mesti ambruk. Sama perut itu kalau penuh, ya makanya nggak kuat melek. Itu sudah rumus. Makanya dalam obat tadi itu kan pikir malam dan dengan perut yang lama. Bangun malam tapi perutnya kenyang, nggak lama itu. Sholat 2 rakaat kayak sudah 2 jam rasanya. Tapi coba kalau dalam keadaan lapar, sholat malam 2 rakaat kurang, terasa masih sebentar, nambah 2 rakaat lagi, masih kayak kurang. Itu kalau perutnya dalam keadaan lama. Jadi ini penting, yang namanya sedikit makan, tapi umumnya kita itu paling nggak nahan kalau melihat lauk yang cocok. Nggak pernah diajak ke pihak laut, serang semua ya. Rajungan lewat, udang pun lewat, sotong lewat, kakap lewat semua. Maka kemudian muncul darah tinggi, kolesterol mulai nampak, asam uratnya kambuh, gara-gara banyak makan makanan. Maka supaya awet sehat tanpa berobat, rumusnya satu kata Nabi, qillatul akli, sedikit makan. Nomor 2, ummul adab, induk etika. Namanya ramah, sopan, santun, itu sangat dipuji. Dan bahkan nilai orang itu ada pada akhlak. Ketika orang berakhlak tinggi, maka orang akan memuliakannya. Sepinter apapun, sealim apapun, tapi nggak punya akhlak, maka akan direndahkan. Maka akhlak ini menjadi penting. Namun demikian, akhlak itu seringkali menjadikan kita ya belum memahami ini akhlak buruk apa akhlak baik. Akhlak itu kan sesuatu yang muncul tanpa proses berpikir. Jadi perbuatan-perbuatan yang sifatnya spontan itulah akhlak. Lah itu muncul karena kebiasaan. Namanya orang itu biasa kalau misalkan terjadi sesuatu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berarti akhlaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada setiap terjadi apa keluarnya pahit. Kuda, anjing. Nanti yang muncul ya anjing. Nah, itulah akhlak. Berarti akhlak itu harus dipilah dulu. Ini akhlak baik apa akhlak buruk. Kalau akhlak yang buruk tentu itu harus dicegah dan diupayakan, diganti dengan akhlak-akhlak yang
biasakan, sekali berat, 2 tambah ringan, 3 sudah mulai ringan banget, 4 mulai terbiasa. Jadilah akhlak yang baik. Sampai-sampai saking pentingnya akhlak, Nabi mengatakan, ladina liman la adabala. Tidak ada agama dianggap sempurna bagi orang yang tidak memiliki akhlak. Ketemu nggak tegur sapa, ya, sama tetangga nggak pernah ibaratnya tanya-tanya kabar, kirim hadiah, bagi-bagi, contoh saja. Jadi apa kemudian induk akhlak atau adab? Induknya adalah kilatul kalam, sedikit berbicara. Orang itu sebaik apa, tapi kalau ngomong aja itu ya jadi direndahkan. Maka lisan ini harus dijaga. Kalau kita mampu menjaga lisan, menandakan bahwa akhlak kita itu sangat tinggi. Berkatalah, berucaplah yang kira-kira ada manfaat dan gunanya. Sekiranya ucapan tidak berguna, maka jangan katakan. Yang nomor 3 adalah induk ibadah. Induk ibadah. Ibadah itu kan banyak. Tapi apalah artinya ibadah kalau kemaksiatan juga jalan? Ibarat orang jualan itu ya dapat untung tapi ya banyak yang busuk, rugi. Jualan buah, ya laku tapi banyak yang busuk. Jualan gorengan ya laku tapi banyak yang balik. Ya rugi. Ibadah jalan, ya rajin tapi kemaksiatan juga rajin. Lo kan bisa impas atau bahkan bangkrut. Kenapa? Karena setelah ditimbang ternyata lebih banyak dosanya daripada nilai ibadahnya. Maka yang terpenting adalah bagaimana menghindari dosa. Akan lebih baik tidak punya dosa walaupun ibadahnya sedikit. Katakan yang fardu-fardu yang dilakukan, tapi kemaksiatan tidak ada, itu lebih menguntungkan daripada rajin banyak sunat sana sini, tapi kemaksiatan juga banyak sana sini. Dan terakhir adalah induk cita-cita. Semua orang punya keinginan, semua orang punya cita-cita. Induk untuk menggapai cita-cita, sabar. Kalau orang kepingin apa yang dicita-citakan berhasil, sabar. Sabar itu apa? Menahan diri supaya apa yang diinginkan, apa yang menjadi cita-cita bisa berhasil. Punya keinginan, punya cita-cita yang tinggi, tapi nggak sabar, ya bablas, nggak akan berhasil apa yang akan diperoleh. Termasuk orang pengen jabatannya tinggi harus sabar. Orang pengen titelnya tinggi harus sabar dalam menjalani proses belajar dan seterusnya. Termasuk dalam hal orang yang bisnis yang mungkin ya. Demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.